Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Hamzah Mutakin. Saya dari Stikes dan Akbid Wijaya Wisuda Kota Bogor dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Nah, saya di sini ingin melakukan tindakan keperawatan balut bidai yang bertujuan untuk mengurangi cedera yang dirasakan oleh pasien di patah tulangnya tersebut. Lalu yang kedua, untuk mengurangi rasa nyeri dari patah tulang pasien, dan yang ketiga, menjaga stabilitas umum kondisi pasien. Nah, untuk tindakannya kita langsung aja ke video. Permisi Bapak, selamat pagi. Apakah benar dengan Bapak Anggi yang berusia 36 tahun? Baik, kalau gitu perkenalkan, nama saya Hamzah Mutakin. Saya perawat yang bertugas pada shift pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang nanti. Nah, saya di sini ingin melakukan tindakan balut bidai ya Pak, karena Bapak mengalami fraktur di bagian lengan Bapak. Yang clavicula, di bagian clavicula-nya. Terus balut bidai itu yang bertujuan untuk mengurangi cedera yang dialami fraktur Bapak dan mengurangi rasa nyeri dari fraktur Bapak dan menjaga stabilitas kondisi umum pada Bapak. Nah, untuk waktunya sekitar 15-20 menit, tepatnya di sini saja. Apakah Bapak sedia? Iya. Oke, kalau gitu saya mempersiapkan alat yang terlebih dahulu, Pak. Oke Bapak, pertama untuk tindakannya, untuk sebelum melakukan balut bidai, kita cek dulu di bagian claviculanya apakah ada luka atau tidak di sekitar tengah claviculanya dan atas clavicula. Terlihat, sarankan anjurkan pasien untuk buka baju terlebih dahulu. Setelah kita cek di bagian claviculanya ada luka atau tidak, terus kita cek di bagian peredaran darah atau nadi pasien. Kita cek denyut nadinya apakah terasa atau tidak. Setelah itu kita cek sensorik dan motorik di bagian pergelangan tangan pasien. Anjurkan pasien untuk menggerakkan pergelangan tangannya, terus buka kepalan tangannya, jarinya, tutup kembali. Nah, setelah kita mengecek sensorik dan motorik, lalu kita cek sensitivitas dari kulit pasien atau dari peredaran darah pasien di bagian sekitar dekat jempol ya, di jari. Nah, setelah serasanya tidak ada masalah di bagian pengecekan tadi, lalu boleh dipasangkan balut bidai. Nah, langsung aja kita ke tindakan balut bidainya. Untuk peralatannya di sini tidak ada yang namanya arm sling, lalu kita gantikan dengan kain. Nah, kainnya kita bentuk seperti ini, ujungnya segitiga, lalu kita lipat. Lipatan ini untuk mengukur ukuran dari lengan pasien sesuai dengan kebutuhan. Lalu pertama kita pasangkan kain tersebut di paha pasien. Terus jangan lupa bagian ujungnya yang segitiga di belakang siku. Kita angkat perlahan. Terus anjurkan pasien untuk melipat tangannya perlahan. Lalu kita pasangkan. Oke Pak. Lalu kita ikat. Ikatnya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendur. Nah, pemasangannya 90 derajat. Lalu untuk bahunya terangkat. Pada fraktur clavicula sepertiga bagian tengah, kita lakukan pengecekan juga terlebih dahulu di bagian claviculanya. Nah, jika ada yang terluka, kita lakukan bidai menggunakan kasa agar kulit tidak tertarik. Nah, setelah itu kita menggunakan buat kain jika tidak ada alatnya. Nah, setelah dilakukan pembidaian
Dayan di bagian klavikulanya menggunakan kasa, lalu kita langsung pasangkan kainnya dan lakukan traksi kepada lengan pasien. Lalu kita minta tolong pada asisten untuk melakukan traksi. Nah, setelah itu kita pasangkan kain pasien pertama di bagian belakang leher pasien. Setelah itu kita tarik ke belakang. Tarik lagi, cari kain yang panjang ya. Ini kainnya kurang panjang. Setelah itu kita tarik lagi, satu kali lagi. Nah, setelah itu kita lakukan pengikatan. Nah, sebelum dilakukan pengikatan, lengan kita dorong dan kita tarik kain tersebut agar punggung dan dada pasien posisi ekstensi. Setelah itu baru kita ikat. Nah, selanjutnya kita ke bagian humerus. Nah, kita menggunakan papan atau benda apapun yang sejenisnya yang keras ya, agar bisa menahan tulang pasien. Nah, sebelum itu kita lakukan traksi terlebih dahulu kepada lengan pasien untuk meminta asisten yang melakukan traksi. Setelah itu kita masukkan di bagian bawah, lalu turunkan lengan pasien. Setelah itu kita ikat di sekitar bagian nadi pasien. Namun jangan sampai kencang mengikatnya dan jangan sampai kendur, karena kalau kencang akan merusak peredaran darah pasien. Lalu di sekitar siku pasien dan di bagian sekitar aksila pasien. Lakukan pengikatan yang mudah untuk dilepas. Selanjutnya di bagian antebrachi hampir sama dengan yang tadi di humerus, namun hanya beda sedikit di bagian pengikatan. Di bagian antebrachi sama, kita ikat di bagian pergelangan tangan. Masih sama, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendur. Di bagian humerus atau sekitar siku sedikit di sekitar siku. Itu kita di bagian atas siku. Lalu kita pas perlahan. Setelah semuanya selesai, lalu kita cek nadi distalnya apakah berdenyut dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya ke bagian pergelangan tangan jari pasien. Kita gunakan tong spatel dan plester. Pertama, kita
pasangkan tong spatel di bagian jari pasien. Setelah itu kita tempelkan plester. Masang plesternya jangan dililit. Lalu di tengah lalu di bagian telapak tangan. Jika tidak mempunyai tong spatel atau sejenisnya, kita lakukan perapatan atau rapatkan jari pasien seperti ini. Lalu kita plester. Pertama kita plester dari bawah ke atas. Lalu plesternya jangan sampai terhubung seperti ini. Lalu yang kedua, kita pasang sebaliknya dari atas ke bawah. Kenapa tidak boleh terhubung? Karena akan melukai atau membahayakan dari tulangnya tersebut, akan sulit untuk dilepas. Selanjutnya kita ke bagian ekstremitas bawah. Pertama kita ke bagian femur atau paha. Lalu kita menggunakan 3 bidai. Lalu kita minta tolong pada asisten untuk memasangkan bidai. Lalu saya melakukan traksi. Nah, saat dilakukan traksi jangan sampai dilepas ya traksinya, sampai pembidaian semua dipasang dengan baik. Pertama di bagian medial ke bagian dalam, lalu bagian lateral, bagian bawah. Nah, selanjutnya lakukan pengikatan. Nah, setelah selesai kita lepaskan perlahan, lalu kita cek distal pasien. Selanjutnya kita ke bagian tibia. Tetap kita lakukan traksi pada kaki pasien, jangan sampai lepas sampai pembidaian pengikatan selesai.
Jangan lupa untuk lakukan penguncian di bagian pergelangan kaki. Setelah itu kita raba nadi atau distal pasien. Setelah itu kita lakukan abduksi di pasien. Kita ke bagian pelvis menggunakan bida yang kecil ya, yang hampir sama dengan telapak kakinya. Lalu kita lakukan traksi. Lalu kita lakukan pengikatan. Setelah selesai, lalu kita raba nadi atau nadi pasien. Selanjutnya kita ke bagian pelvis atau pinggang pasien. Kita menggunakan kain yang lumayan panjang ya, untuk agar bisa mengikat. Nah, pertama kita minta asisten untuk memiringkan posisi pasien ke samping secara perlahan. Lalu kita masukkan ini. Setelah itu miringkan lagi, miringkan kembali ke belah sini. Lalu tarik, kan? Setelah itu kita tarik. Tarik balik. Nah, setelah itu kita ikat. Ini kayaknya kurang panjang. Harus yang panjang agar bisa ngikat. Kalau kurang panjang tidak bisa diikat.